Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon all. Bertemu kembali dengan saya, kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah sayang jangan dibuang ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 dari kelas TO2B. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penugasan video dengan mendemokan sebuah rangkaian penjumlahan tegangan dengan beberapa sub pokok bahasan dengan dosen pengampu yaitu oleh Bapak Didik Sukoco STMT. Baik, langsung saja saya menuju pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjumlahan tegangan. Jadi seperti ini pada sub pokok bahasan tentang penjumlahan tegangan. Seperti pada persoalan atau penugasan pada topik ke-10 dengan gambar sebagai berikut beserta persamaan yang telah diperoleh dari persamaan gambar di atas. Jadi dari gambar di atas telah diketahui persamaan sebagai berikut. Untuk yang pertama, dari R1 sama dengan R2 sama dengan R3 hingga sama dengan R sama dengan 100 kilo ohm, dan diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm per 3 sama dengan 33 kilo ohm. Dan jika E1 sama dengan positif 5 volt dan E3 sama dengan negatif 1 volt, maka carilah nilai dari V output tersebut. Kemudian hitung secara teoritis dan buatlah videonya. Dari persoalan pada topik ke-10, mahasiswa atau teman-teman sekalian diminta untuk menghitung secara teoritis dari gambar yang sudah didapat dan berdasarkan persamaan yang ada. Dan kemudian untuk yang selanjutnya dengan membuat video pada rangkaian tersebut untuk sebagai simulasinya. Baik, untuk yang selanjutnya setelah saya menuju pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang menjelaskan penugasannya mengenai penjumlahan tegangan berdasarkan persamaan yang sudah ditetapkan. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu pada pembahasan menghitung secara teoritis. Baik, langsung saja saya menuju pada pembahasan dengan menghitung secara teoritis berdasarkan gambar dan persamaan yang ada. Baik, ini adalah hasil dari saya dengan menghitung secara teoritis. Saya Arjun Bayu Tristanto dengan NRP 0921040041 dari kelas D4 TO2B dengan mata kuliah praktikum elektronika terapan. Dengan gambar yang sudah dicontohkan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yaitu pada R1 diketahui 100K, R2 nya 100K dan R3 nya 100K, dengan RF yaitu 33K. Dan di sini adalah menggunakan op-amp 741, dan di sini diketahui bahwasanya menjadi yang harus diselesaikan pada dasarnya yaitu V outputnya yang sudah ada ketentuan dari
penugasan tersebut. Kemudian dari gambar ini saya mendapatkan persamaan atau pembahasan sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama yaitu E2 sama dengan ACL1 sama dengan RT per R1 sama dengan 100 kilo ohm dibagi dengan 10 kilo ohm sama dengan 10 kilo ohm. Untuk yang selanjutnya yaitu ACL2 sama dengan RT per R2 sama dengan 100 kilo ohm dibagi dengan 20 kilo ohm sama dengan 5 kilo ohm. Dan yang berikutnya ACL3 sama dengan RT per R3 sama dengan 100 kilo ohm dibagi dengan 50 kilo ohm sama dengan 2 kilo ohm. Untuk yang selanjutnya, persoalannya selanjutnya untuk menjawab pada persoalan V outputnya atau VO sama dengan negatif dengan menggunakan persamaan E1 ditambah E2 ditambah E3 dibagi dengan jumlah N. Dibagi dengan jumlah N itu yang dimaksudkan yaitu pada ketiga R yang telah diketahui. Jadi sama dengan negatif 5 volt ditambah 5 volt ditambah negatif 1 volt dibagi dengan 3. Dari persamaan tersebut menghasilkan nilai yaitu 9 volt dibagi dengan 3 dengan hasil yang diperoleh yaitu negatif 3 volt. Jadi dari persamaan atau dari persoalan ini mendapatkan hasil yaitu negatif 3 volt sesuai dengan perhitungan secara teoritis yang telah saya lakukan yaitu mendapatkan hasil negatif 3 volt. Baik, setelah saya dari menghitung dengan secara teoritis, langkah yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian tersebut pada software Proteus. Baik, langsung saja saya menuju pada software Proteus saya. Dan ini adalah software Proteus tersebut. Dan untuk dari software Proteus tersebut, ini adalah tampilan panel awal pada software Proteus tersebut. Dan teman-teman apabila untuk memulai pada project baru dapat memilih pada opsi New Project. Dan untuk langkah yang selanjutnya kemudian tekan opsi Next, dan apabila muncul opsi seperti ini teman-teman dapat memilih opsi Yes. Dan untuk yang selanjutnya teman-teman dapat menentukan paper size atau ukuran pada lembar kerja yang diinginkan. Kalau biasanya saya menggunakan landscape A4, kemudian lalu saya tekan Next, Next, dan selanjutnya juga Next, dan yang terakhir adalah Finish. Dan ini ya teman-teman lembar kerja atau paper size dari software Proteus tersebut. Baik, jika teman-teman ingin melakukan sebuah simulasi pada sebuah rangkaian atau percobaan, teman-teman dapat menggunakan opsi atau icon P untuk mencari beberapa komponen yang telah akan digunakan sebagai bahan percobaan nantinya. Dan di sini saya akan memasukkan keywords tersebut atau penamaan dari komponen tersebut. Langsung saja saya tulis yaitu 741. 741 ini merupakan op-amp jenis 741 ya teman-teman. Lalu saya klik OK. Namun sebelumnya ini merupakan tampilan dari op-amp 741. Lalu saya klik OK. Dan untuk yang selanjutnya ada komponen yang bernama sel. Sel ini lebih tepatnya atau biasa disebut dengan baterai. Dan ini tampilan dari komponen baterai tersebut. Kemudian saya klik OK. Dan untuk yang selanjutnya saya akan mencari komponen LM741. Seperti ini tampilan dari LM741 tersebut. Lalu saya klik OK. Dan untuk yang selanjutnya terdapat komponen yaitu resistor.
Dan seperti ini tampilan pada komponen resistor tersebut. Lalu saya tekan OK. Dan untuk yang selanjutnya yaitu V-source. Dengan tampilan komponen seperti ini, lalu saya tekan OK. Dan jika komponen semua sudah terkumpul sesuai yang dibutuhkan, teman-teman dapat langsung menggunakannya pada lembar kerja software Proteus tersebut. Baik, langsung saja saya mulai pada komponen op-amp 741. Seperti ini akan saya tempatkan di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menggunakan komponen resistor. Untuk resistor sendiri saya akan menggunakan sebanyak 5 biji atau 5 buah. Dan jika sudah seperti ini, di sini saya akan merubah pada R4, yaitu pada strings saya beri nama yaitu RF. Seperti ini. Lalu jika sudah, saya tekan OK. Dan kemudian saya akan merubah pada posisi RF tersebut. Dan untuk selanjutnya pada R5 akan saya ubah menjadi RL. Lalu saya OK. Dan pada RL ini, pada resistansi tersebut yang awalnya 10K saya rubah menjadi 100K. Seperti ini teman-teman. Dan untuk itu selanjutnya akan saya ubah posisinya seperti ini. Akan saya geser seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya saya akan merubah pada RF, yaitu pada resistansi RF tersebut. Yang sebelumnya 10K akan saya ubah resistansi tersebut menjadi 33,33. Jadi RF dengan resistansi 33,33 ini terdapat atau didapat nilai tersebut dari 100 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya diperoleh 33,33. Jadi hasilnya didapat dari 100 dibagi dengan 3. Lalu saya OK. Lalu di sini akan saya geser beberapa komponen untuk menyesuaikan posisi tersebut. Seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya kemudian saya akan memberikan wiring pada tiap-tiap komponen hingga membentuk sebuah rangkaian sesuai yang dicontohkan. Untuk yang pertama, pada R2 akan saya hubungkan pada pin yang ketiga, dan untuk R1 akan saya hubungkan pada resistor yang ketiga seperti ini. Kemudian RF juga saya hubungkan seperti ini. Dan untuk yang RF berikutnya akan saya hubungkan pada RL. Ini saya geser ke atas seperti ini. Dan untuk outputnya akan saya hubungkan seperti ini. Ini saya geser ke kiri seperti ini. Dan kemudian jika sudah, saya akan menuju dengan menggunakan komponen sel seperti ini. Dengan menggunakan 3 komponen sel seperti ini. Kemudian saya wiring dari sel menuju pada masing-masing resistor. Jadi di sini kenapa saya menggunakan
3 baterai karena memang pada ketentuan atau pada gambarnya menggunakan 3 baterai sekaligus. Kemudian saya akan mengatur ulang pada resistor yang pertama dengan mengganti pada resistansi yaitu 100K, dan kemudian setelah itu pada R2 resistansinya juga akan saya ubah menjadi 100K, dan untuk yang R3 resistansinya akan saya atur 100K. Jadi pada resistor yang 1, 2, dan ketiga resistansinya saya atur yaitu 100K semuanya. Dan apabila sudah, kemudian saya akan menggunakan komponen ground. Jadi untuk komponen ground sendiri akan saya gunakan pada komponen baterai. Jadi nanti dari resistor menuju baterai ini agar bisa tersambungkan dan menghasilkan sebuah perhitungan. Dan ini akan saya wiring seperti ini, dan ini akan saya wiring seperti ini. Kemudian pada pin yang kedua saya wiring seperti ini, dan untuk berikutnya akan saya beri ground pada komponen RL. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pada rangkaiannya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan merubah pada resistansi baterai tersebut. Di sini saya akan merubah menjadi 5 volt. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan menambahkan positif 5 volt. Enter. Seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya yaitu saya akan merubah voltage pada baterai yang kedua yaitu positif 5 volt. Dan di sini perlu diketahui akan saya atur ulang. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Dengan merubah posisi rangkaian tersebut seperti ini. Lalu akan saya beri ground juga seperti ini. Dan pada voltage atau tegangannya akan saya atur atau saya rubah, yaitu karena posisi dari baterai tersebut berbalik dari yang sebelumnya, yaitu menghasilkan nilai yang negatif, maka pada voltage baterai tersebut akan saya gunakan nilai 1 volt saja, karena pada dasarnya pada rangkaian baterai tersebut sudah saya balik dari rangkaian yang sebelumnya, jadi berbeda dari baterai yang sebelumnya. Dan jadi ini adalah tampilan dari rangkaian tersebut, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menuju pada komponen voltage, yaitu akan saya letakkan di sini. Di
di sini, di sini, dan yang terakhir di sini. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menggunakan komponen analog. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menggunakan komponen analog analisis untuk menganalisis hasil perhitungan dari komponen maksud saya hasil dari perhitungan rangkaian tersebut. Jadi untuk yang langkah berikutnya setelah saya menggunakan komponen analog analisis, kemudian berikutnya saya akan memasukkan nilai R1 di sini. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memasukkan nilai yang pertama yaitu U1 atau UP, akan saya masukkan di sini. Dan berikutnya R1 akan saya masukkan di sini. Dan yang kedua ada R2. Dan yang ketiga atau keempat saya masukkan nilai dari R3 seperti ini. Dan jika sudah masuk semuanya, selanjutnya saya merubah pada bagian RF, komponen resistor RF dari 33,33 akan saya tambahkan yaitu K. Lalu pada RL tidak perlu menggunakan K, cukup 100 saja. Kemudian selanjutnya saya akan menuju pada analog analisis. Langsung saja saya lakukan simulat graf. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, dari grafik yang sudah ditayangkan dari analog analisis tersebut. Dan jika menggunakan perhitungan secara teori yang sudah saya jelaskan pada penjelasan yang sebelumnya, dengan menggunakan teori didapatkan hasil yaitu negatif 3 seperti ini ya teman-teman. Namun pada perhitungan di sini ternyata perhitungannya masih belum menunjukkan negatif 3. Berarti masih ada kesalahan dari rangkaian yang saya buat. Dan di sini ternyata saya belum menambahkan power pada rangkaian saya. Saya tambah power terlebih dahulu, dan di sini juga saya tambahkan power. Di sini akan saya hubungkan seperti ini. Dan di sini akan saya masukkan nilai positif 5 volt. Lalu saya oke. Di sini saya berikan negatif 5 volt. Dan ini saya geser terlebih dahulu ke atas seperti ini. Ini juga. Saya tambahkan lagi untuk voltage-nya. Dan kemudian jika sudah semua, saya akan menuju pada simulat script kembali. Nah, di sini pada analog analisis tersebut, dari perhitungan saya yang kali ini menuju pada analog analisis untuk percobaan yang kedua. Dari percobaan yang pertama atau simulasi yang pertama, saya lakukan simulasi pada analog analisis tersebut
dengan mensimulasikan dengan menghasilkan hasil yang masih kurang maksimal. Dan untuk yang berikutnya yaitu ada kesalahan pada rangkaian saya, yaitu saya belum menambahkan pada power dengan nilai plus 5 volt untuk bagian yang atas, dan untuk yang bawah yaitu negatif 5 volt. Dengan demikian pada analog analisis tersebut menghasilkan nilai yaitu sesuai dengan hasil perhitungan secara teoritis saya, yaitu negatif 3 volt, yaitu sudah sesuai pada perhitungan teoritis saya dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, dengan hasil V output atau VO didapat yaitu negatif 3 volt. Kemudian sehingga pada percobaan atau simulasi saya pada tabel analog analisis mendapatkan atau memperoleh hasil negatif 3 volt. Jadi perhitungan secara teoris dan perhitungan menggunakan digital atau menggunakan software Proteus sudah sesuai, yaitu sama-sama dengan negatif 3 volt. Jadi ini merupakan hasil perhitungan penjumlahan tegangan menggunakan komponen op-amp dari penjumlahan secara teoritis dan penjumlahan secara digital melalui software Proteus tersebut sudah benar atau berhasil, karena antara penjumlahan secara teoritis dan penjumlahan sesuai digital atau secara digital di dalam software Proteus dengan hasil yang telah muncul atau diperoleh hasil yaitu negatif 3 volt dengan diperoleh persamaan atau rumus VO sama dengan negatif E1 ditambah E2 ditambah E3 dibagi dengan N. Jadi sekali lagi kesimpulannya yang saya peroleh dari simulasi tersebut antara perhitungan secara teoritis dan perhitungan secara digital melalui analog analisis tersebut di dalam software Proteus menghasilkan sebuah perhitungan atau penjumlahan yang telah sesuai atau menghasilkan penjumlahan yang sama antara penjumlahan atau perhitungan secara teoritis dan perhitungan atau penjumlahan secara digital melalui software Proteus dengan sama-sama menghasilkan hasil dari persoalan tersebut yaitu negatif 3 volt. Baik, inilah hasil akhir dari percobaan saya ya teman-teman, dari penugasan praktikum elektronika terapan topik ke-10 tentang penjumlahan tegangan dengan menggunakan komponen op-amp. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan penamaan pada rangkaian tersebut. Saya klik komponen, saya klik seperti ini dengan menggunakan ukuran 14 in, yaitu saya berikan nama Arjun Bayu Kristanto, kemudian lalu saya OK. Kemudian saya akan menuliskan NRP saya yaitu 0921040041, lalu saya OK. Kemudian kelas saya yaitu D4 TO2B, lalu saya OK. Dan judul dari penugasan tersebut yaitu penjumlahan tegangan dengan menggunakan komponen menggunakan komponen op-amp. Lalu saya OK. Dan kemudian akan saya atur tata letaknya di sini. Kemudian nama saya di sini, kemudian NRP saya dan asal kelas saya di sini. Baik, begitu
hasil simulasi atau mendemokan sebuah penugasan dari topik ke-10 saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya terus dapat menghasilkan karya-karya terbaik saya. Dan saya meminta maaf apabila ada perkataan, perbuatan, serta penjelasan yang kurang berkenan, serta kesalahan teknis dari saya karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. See you.